بالصلاة ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع الإخوان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Para peserta kajian tasawuf yang kami muliakan, saat ini kita masuk ke suatu dimensi yang lain, dan dimensi real, dan dimensi faktual, tapi dimensi yang lebih tinggi dari dimensi yang sehari-hari kita sebab dengan panca indera. Nama merupakan sesuatu abstraksi dari wujud. Bila seseorang menyebutkan nama, orang lain harus paham meskipun tidak ada wujudnya. Nama, memberi nama dan memahami nama hanya ada di dalam potensi antara manusia. Makhluk yang lain tidak mengetahui nama-nama. Dia hanya mengetahui kenyataan, fakta. Sehingga seekor semut tidak tahu dia bahwa dia bernama semut. Seekor gajah dia tidak tahu bahwa dia bernama gajah. Dia tidak sanggup mengabstraksi, menggantikan kenyataan menjadi simbol yang disebut nama. Allah memberikan pelajaran pada Adam tatkala pertama kali dia menciptakan, dan malaikat-malaikat disuruh menandingi, tapi malaikat-malaikat wa'alamal Adam al-asma' mengajarkan nama-nama seluruhnya kepada Adam. Kemudian disodorkan kepada mereka hanya mengatakan firman Tuhan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak berilmu selain apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Adam Kau beri pelajaran dan nama dan kami tidak. Maka nama hanya diperuntukkan oleh makhluk yang berakal. Makhluk yang berakal untuk menyebutkan sesuatu, menunjukkan sesuatu maksud di depan orang lain berkenaan dengan sebuah benda. Dia tidak usah membawa benda di depan orang lain, cukup menyebutkan namanya. Ambilkan korek api, diambilkan korek api. Korek api adalah mengganti kenyataan korek api sebuah benda yang tersegi di dalamnya batan-batan dan apa-batannya apa dari gue sedang menyalakan api. Cukup dengan nama korek api. Nama hanya manusia, hanya masuk makhluk akal. Tapi nama itu hanya sebuah abstraksi, sebuah simbol yang dikeluarkan dari kenyataan. Tapi meskipun demikian, dia mewakili kenyataan untuk memudahkan masalah manusia yang dititipi susah alam dengan berbagai masalah. Seseorang cukup menyebutkan bumi, ada bumi seluas itu untuk diterangkan satu hari tidak habis. Tapi kita bilang bumi harus paham sebuah bulatan planet dari urutan ketiga pengedar matahari yang di dalamnya ada kehidupan, di antaranya yang tertinggi adalah manusia. Kalau didetailkan, ada 5 itu
Sekarang kita berhadapan dengan sesuatu. Nama ini bukan dari nama. Satu kenyataan yang pernah kita lihat, yaitu kursi, meja, peralatan hidup, bagian tubuh kita, makhluk-makhluk nabati, makhluk hayawani, makhluk kosmos. Nama dan kenyataan benda-benda yang bermakna. Kita ingin mengenal nama dari sesuatu yang kenyataannya kita tidak pernah melihat. Itu nama Allah. Ini sesuatu yang muskil. Bagaimana sesuatu kenyataan yang tidak pernah kita lihat kita bisa memberi nama? Maka apakah nama ini merupakan suatu abstraksi? Kemampuan mengabstraksi otak manusia dari kenyataan menjadi sebuah simbol. Kali ini bukan. Untuk ini, yaitu asma-asma Allah, nama-nama Allah, bukan dalam arti nama Allah sebagai abstraksi suatu kenyataan, karena kita belum menatap kenyataan Allah. Bagaimana kita bisa maka ajaran Taois, seorang nabi besar, purba, jauh lebih dulu, jauh lebih purba dari Sayyidina Isa alaihissalam, negara Cina, mengatakan tahu itu tidak bisa diberi nama. Bila dia tidak bisa diberi nama, maka dia bukan tahu yang sejati. Tahu tidak bisa diberi sifat, karena bila bisa diberi sifat oleh manusia, bukanlah tahu yang sejati. Tahu bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan dekat, bukan jauh, bukan berwarna dan bukan natural. Dia tak tersentuh apapun image, nilai-nilai, sifat-sifat yang bisa dibayangkan oleh manusia. Tahu juga demikian, Allah tidak bersifatkan oleh semua orang yang mau memberi sifat. Allah juga tidak bernamakan oleh semua atau semua orang yang ingin memberinya nama. Tapi mengapa kenyataannya sekarang ada nama-nama Allah, ada asmaul husna? Kita yang memberi dia nama, dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Taqabir, Al-Khaliqul Bari, Al-Musawwir, dan semua husna. Tapi Allah sendiri yang memberikan kita memanggil dia dengan nama tersebut. Dalam firman-Nya yang saya petik di dalam mukadimah tadi, "Lid'ullah", panggillah Allah. "Lid'ur Rahman", atau panggillah Ar-Rahman. "Ayyamma tad'u falahu asmaul husna". Apapun kau ingin memanggil dalam hasrat apapun kepada Allah, dia memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus, yang semuanya diekspresikan di dalam Al-Quran, di dalam konteks pemeliharaannya terhadap semesta alam. Kemudian yang oleh para ulama disisihkan sesuatu, mengidentifikasikan Tuhan, simbolkan Tuhan dengan sesuatu yang bisa dicerap oleh Allah, bisa dipahami oleh Allah. Ada 99 yang disebut jadi nama adalah sebuah kenyataan simbolis. Shakespeare mengatakan, apa arti sebuah nama? Meskipun mawar tidak bernama mawar, dia tetap harus
identitas yang diberikan pada sebuah kenyataan sebagai anak pembeda dengan sesuatu yang lain. Kalau ini pulpen, ini pen, pulpen dan pen, kata-kata pulpen dan pen hanya sekedar membedakan dari kenyataan yang panjang putih dan yang hitam bersih. Tapi nama manusia bukan demikian. Nama dalam pemahaman Islam tidak demikian. Nama itu ada karena dia menanggung jawab apa yang diaktualisasikan oleh benda tersebut. Yang diaktualisasikan oleh sebuah kenyataan, memberi nama pada kenyataan tersebut. Artinya apa yang keluar dari dia, apa yang keluar, apa yang memancar dari sebuah wujud, baik pancarannya itu negatif atau pancarannya itu positif, yang bertanggung jawab itu wujud tersebut, yaitu nama. Ketika dia tidak ada wujudnya, dia nama aroma sudah berarti itu tidak sekedar pembeda dari mawar, tetapi dia bertanggung jawab terhadap aroma yang dikeluarkan. Nama adalah sebagai sesuatu yang mewakili wujud di dalam apa yang dia aktualisasikan, baik itu buruk maupun baik. Logam dari masuk kita ini dengan referensi kita berupa kondensina, konkretikus, dengan referensi yang sudah dalam pengalaman kita berasosiasi berupa jadi tikus merupakan wujudan yang memiliki tanggung jawab atas segala. Jadi nama di dalam Islam sangat penting. Nama di dalam Islam sangat penting. Maka ajaran Islam ibu kepada kita untuk memberi nama yang baik terhadap anak. Nama yang baik akan meniru nama-nama orang-orang luhur, orang-orang suci, pahlawan-pahlawan yang pernah muncul di muka bumi, ataukah yang maknanya bisa merangsang yang punya nama baik dan bawaan misalnya supaya kita menjadi seorang yang bersifat dan sebagainya. Jadi nama sangat penting karena yang mewakili zat yang bertanggung jawab atas apa yang diaktualisasikan, apa yang dikeluarkan, vibrasi keluarnya. Di dalam hal nama Tuhan, nama ini karena apa yang diungkapkan Tuhan sebagai manajer semesta alam terhadap makhluknya berupa penciptaan, pemeliharaan, pengembangan, perlindungan, serta memberikan pengawasan, hukuman maupun bonus, sanksi maupun bonus terhadap makhluk. Semua aktualisasi pemeliharaan Tuhan itu berawal dari karena Tuhan memiliki sifat-sifat tersebut. Dia menciptakan karena dia bersifat sebagai pencipta.
alim, dermawan atau mulia terhadap makhluknya karena dia bersifat alim, dermawan. Jadi nama kecuali bertanggung jawab terhadap apa yang dikeluarkan ke semesta dari sebuah wujud, dia juga merupakan manifestasi dari sifat-sifat. Maka nama-nama Allah itu sekaligus nama-nama sifatnya. Kemudian di beberapa di antaranya adalah ismu dan nama zatnya. Jadi Asmaul Husna itu ada nama sifat, Ar-Rahman, Al-Adil, Ar-Rahim, Ar-Rahuf, Al-Karim. Tapi Allah itu bukan sifat. Dia Allah atau Allah itu sendiri Al-Haq adalah. Jadi di antara Asmaul Husna ada ismu dan ismu sifat, nama dan nama sifat. Karena Allah menghimbau kepada kita bila kita memiliki kepentingan terhadapnya selaku makhluk yang telah ditetapkan keadaannya, kondisinya, potensinya, karakternya, dan wilayah operasionalnya. Kalau kita keberatan dengan tugas-tugas yang diberikan Allah karena tidak mampu otaknya, karena tidak mampu usahananya, tidak mampu sekiranya, kita boleh memanggil Allah dengan Asmaul Husna. Walakul Asmaul Husna. Bid'ullah atau bid'urrahman ayyamma tad'u walakul Asmaul Husna. Apapun tujuanmu dalam memanggil dia memiliki nama-nama indah. Tapi wala tajhar bis-sholatika, jangan keras pujian, jangan keraskan pujian panggilan kepada Allah sehingga mendengar orang. Wala tukhafit, dan jangan sampai tenggelam sehingga telinga sendiri tidak mendengar. Waqtaghi baina dzalika as-sabila, tapi carilah tengah dan berbeda. Jangan dengar tetangga, tetapi kalau kamu sendiri tidak boleh lalu dipakai energi dan dari kunjungan diri itu adalah ucapan yang sopan dan peringatan demikian sudah ada ketika kita dihimbau untuk memanggil Allah dengan Asmaul Husna. Tapi kenyataan orang Islam memanggil Tuhan seolah-olah Tuhan itu tuli, suruh-suruh, tidak cukup dengan suara keras, masih pakai speaker, sehingga tetangga-tetangganya yang saat tidur menjadi tertawa. Ini tidak ada pahala yang mengganggu lingkungan. Kebutuhannya dengan Allah, dengan beragam dari manusia. Apalagi kalau tetangganya orang beragama lain, tambah lagi dosa Islam, tukang musik, tukang tidak bisa bikin tidur orang lain, gara-gara memanggil Tuhan dengan berteriak-teriak. Jangan tergelam sehingga seperti kalau tidak bisa saya langsung waktu ini berbesar jangan cukup ingat yang benar dan tidak bisa. Ini bukan nasihat buat tetangga, bukan saya sendiri juga kita dengan demikian menciptakan polusi suara yang mengganggu kebutuhan orang lain atau teramat di dalam kita komunikasikan konteks alam demikian sempurna ajaran Allah. Kemudian setelah kita mengetahui nama-nama Allah, bahwa nama Allah itu luhur, suci, husna, bagus, dan kita mengambilnya kata kita betul-betul memiliki kebutuhan yang serius agar display kita berpulang
sholat subuh besok pagi tidak diwajibkan, tidak dituntut. Allah pada kita untuk partisipasi kita pada lingkungan besok pagi tidak dituntut pada kita untuk kita lakukan sekarang. Kenapa kita harus menuntut besok pagi pada kita untuk dikelihat sekarang? Sebuah maksud. Jadi kalau kita memanggil Tuhan memang untuk menolong doa kita karena doa kita didengar, panggilan kita mau saya minta ayat tidak dikasih tidak ada perintah untuk menjadikannya, tidak ada perintah yang dilakukan. Yang sangat dikayakan, yang sangat dikurangkan itu adalah kebijakan agar ada komunikasi, agar ada kerjasama antara yang ada dengan tapi tidak ada seruan. Itu kebijakan dibuat bermacam-macam agar kita bisa bertolong menolong yang terus menjaga menaungi yang bisa sebagaimana rasanya ketika sebelum itu manusia tidak ada mungkin ada yang kering, tekanannya ada sana padat basah dengan sedikit air dalam yang kering lalu ada angin mengawal bentuk mekanisme dan semua kebijakan adalah waktu kebutuhan yang perlu adalah keberanian untuk kita mencari. Kalau tidak menggunakan panggilan untuk menginvestasi panggilan bisa dijawab berbeda. Tuhan yang maha mendengarkan terhadap kebutuhan hamba-Nya dan keinginan hamba akan menjawab semua permintaan dan panggilan Dia dengan nama-nama yang sudah dipilih oleh Al-Quran, oleh Wahyu, oleh Tuhan sendiri. Dia suka memilih meskipun nama itu meskipun nama itu bukan Tuhan, meskipun nama itu sendiri bukan Tuhan. Allah itu bukan Tuhan. Allah itu nama. Ar-Rahman itu bukan Tuhan. Ar-Rahim, Al-Rahim, Al-Rahim. Kalau setiap nama itu kita anggap Tuhan, maka Tuhan menjadi 99. Padahal Tuhan itu satu. Nama-nama itu mewakili zat yang satu. Maka kita ketika memanggil Allah sebagai nama-Nya atau Ar-Rahman sebagai sifatnya, penuh pemberian rahmat, kaya rahmat, Rahim, mengembangkan diri kita dengan kasih sayang, supaya ingat bahwa bukan Tuhan, itu adalah memanggil sebagai ganti dari zatnya. Dulu para wali mengajarkan itu dari kita di dalam upaya menceritakan tingkah laku kebaikan antara perang kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kebatilan. Tetapi ada suatu sela-sela yang menerangkan tasawuf, yaitu saat guru-guru saat kajian garing perdebatan antara garing dan itu saat para wali mengajarkan tasawuf. Ajaran tasawuf diberikan oleh para wali untuk mengenal Allah, menikmati ya Allah, yang mau kawan ya Allah, garing terus posisi paling bisik memilih siapa yang paling dulu, siapa yang paling dulu, siapa Tuhan. Allah salah, Allah niatnya, Allah itu baru yang kodim, yang dulu saya kenal itu. Kalian menjawab, Allah yang paling kodim.
Seperti kita pelajari di madrasah cuma 4 bab, cuma dia jadi supaya berdoa lewat itu. Kita harus tahu hakikatnya, kita harus tahu rahasianya. Karena sebetulnya rahasia Asmaul Husna rahasia. Siapa memanggil Ar-Rahman sebagai Tuhan, maka Ar-Rahman itu jangan tanpa sadar bahwa Ar-Rahman mewakili zatnya yang maha. Rahmati yang maha pemurah. Kita tadi menyebutkan dan Tuhan menjadi 31 menjadi 99 menurut nama-nama yang disebutkan oleh Al-Quran. Ketika memanggil nama Allah, kita sadar bahwa itu mewakili dan kalau tidak kita menjadi syirik. Seperti agama politis, agama yang berbenah. Sebenarnya mereka sadar bahwa Tuhan itu satu, tetapi dia memfigurkan, mensubjekkan sifat-sifat pada sifatnya tidak begitu. Kalau setiap sifat itu disubjektifikasikan, digambarkan seolah-olah subjek, maka Tuhan menjadi ini Tuhan yang menciptakan alam, ini Tuhan yang memelihara alam, ini Tuhan yang merusak alam. Padahal datanya satu, itu tadi cuma sifat-sifatnya. Jadi banyak banyak. Dan Islam tidak sama. Islam mengenalkan nama 99 itu mewakili zatnya yang besar. Tapi panggilan kita supaya kontak dengan kebutuhan kita. Panggilan dengan nama, pilihlah dari nama-nama baik yang semuanya itu mewakili zatnya yang kontak dengan kebutuhan kita. Kalau kita ingin dibukakan rezeki kita, bacalah ya Allah, wahai yang membukakan, ya Rasul yang memberi rezeki, ya Allah, ya Rasul yang membukakan, wahai yang memberi rezeki. Ahlana, bukakanlah bagi kami abwa rahmatika, pintu rahmat. Jadi diberi nama-nama banyak itu supaya di dalam memanggilnya kita kontak dengan Tuhan yang hakikatnya nama itu hanya panggilan. Kemudian Allah itu induk dari semua nama. Allah itu adalah induk dari semua nama yang diproyeksikan dalam konteks pemikiran dan kebutuhan manusia. Dan nama-nama apakah cuma 99? Tidak. Nama Allah itu tidak hanya 99. Yang bisa dipahami dan bisa diteladani manusia itu 99. Jadi nama itu sesungguhnya nama-nama manusia, nama yang sudah ada polanya di dalam fikir, di dalam pola kebaikan, di dalam benak manusia. Karena itu diekspresikan, diterangkan, diturunkan untuk manusia. Ya di dalam kerangka pikiran manusia itu ada makna, ada luhur, ada keindahan, ada kemahalan. Yang di dalam pikiran manusia tidak ada kerangka itu tidak disebut nama. Maka disebutkan nama-nama itu yang sudah ada pola ukuran nilainya di dalam manusia, dan manusia butuh dengan sifat-sifat Allah yang merupakan nama-nama yang diekspresikan di dalam manusia. Bukan hanya 99, tapi yang konteks dengan kebutuhan manusia, artinya bisa diterapkan di dalam diri manusia. Jadi yang diturunkan untuk manusia adalah
yang tidak diturunkan ya berarti tidak tunai. Misalnya kita ada seorang yang wah gimana ya orangnya ibadah begini, orangnya begini, negara Islam ketika hukum meletus, orang terus korban sekian, tiba-tiba tanah longsor, lalu waktu itu Tuhan saya bilang, mau manggil, hebat yang membabi buta. Tidak boleh, ini tidak ada kerangka indah dalam pikiran. Meskipun tampaknya di mata kita itu sudah ibadah, karena Islam atau ada gunung berapi, pada makan, atau orangnya pada kelaparan. Ini membabi buta, lalu kita mengenal hebat yang membabi buta. Tidak boleh. Karena tidak ada kerangka indah, tidak ada kerangka nilai kata-kata membabi buta. Jadi asma-asma itu sudah ada kerangka nilai, kalau itu boleh tidak. Jadi bukan kita yang memberi nama, tapi Allah yang dia supaya disebut dengan nama asma-asma. Setelah ini kita tahu bahwa kita menyebutkan nama dengan maksud adalah konteks pada kebenarannya, nama yang wakil, mungkin mewakili supaya kita bersyukur. Kemudian kapankah memanggil nama itu didengar dan dilayani oleh Allah? Kapankah kita memanggil nama Allah, dia memberikan dan mau melayani di dalam rangka merubah kodrat kita dari rendah menjadi tinggi, dari kecil menjadi besar, sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita berat tak bisa hanya cuma kecil, kita boleh mengukur tambah sana, tambah potensi, tambah energi. Nah, kapan kan pertama kali ketika kita memanggil nama dia, harus dengan konsekuen dengan tindakan memanggil itu dengan betul terhadap yang dipanggil. Yang namanya kebutuhan itu sesuatu boleh memanggil dia bila sarana kebutuhan itu tidak ada di dalam diri. Bila sarananya sudah ada, pakai sarananya. Kalau sudah tidak ada, belum panggil dia. Ada sifat-sifat itu dimiripkan dengan nilai-nilai indah, nilai-nilai berikut dalam pikiran manusia. Maka analog itu analog juga karena manusia diciptakan menurut gambaran Ar-Rahman. Kuliko ada mafi suratir Rahman, diciptakan Adam menurut gambaran Ar-Rahman. Yang maha pemurah supply spasi kita. Maka kalau kita mau menganalogikan sikap Tuhan terhadap hambanya seperti sikap seorang ayah atau ibu terhadap anak. Kalau anak masih ngantongi uang pemberian yang tadi pagi, sekarang minta lagi, apa diberikan? Uang apa yang masih dikantong belum pakai? Seperti itulah gambaran kasih sayang Tuhan terhadap dan lebih terhadap tanggung jawabnya dan bahkan lebih dari karena Tuhan tidak akan selain memberikan sesuatu kecuali sesuatu itu mengembangkan gambar. Kalau sesuatu itu merusak pada hambanya meskipun dia minta tidak diberi, karena dia ingin hambanya berkembang jadi baik, jadi lebih dekat dengan diri. Sebagai seorang ayah memberikan sesuatu yang betul-betul bermanfaat, minta SPP, kasih uang SPP, minta iuran ini, ya, minta jajan dikasih, tapi untuk minta jajan ini kemudian dia bisa berkurang minta lagi. Sudah bukan saatnya jajan, pulang dari sekolah saat makan
makanan itu. Terjun masuk ke dalam. Dia memberikan makan. Setelah yang mendekat, dia terjun langsung aneh begini. Tidak takut dengan saya. Menjadi keajaiban itu di bawah. Saat setelah sampai Madinah di bawah menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, ajaib, coba lihat ini. Saya mendapatkan anak merpati. Saya bawa pulang, induknya mau memberi makan. Dia diberi makan, dia tidak takut kepada saya. Rasulullah itu kasih sayang seekor induk merpati terhadap anak. Dia lupa resiko dirinya. Dan kasih sayang Allah terhadap hambanya lebih besar dari induk itu terhadap anak. Kasih sayang Allah terhadap hambanya jauh lebih besar dari induk merpati yang tanpa tahu resiko masuk dalam jubah dan memberi makan dan meminta makan. Jauh lebih besar. Berarti Allah, ya Rasulullah, jika membuat anak antara sifat-sifat Tuhan dengan sifat-sifat manusia, terutama sifat manusia yang baik itu sifat ibu terhadap anak. Begitu pula di dalam kita memanggil terhadap, jangan sebentar memanggil atas keinginan atas sesuatu yang bukan di dalam akal atau melaksanakan perintah. Banyak orang bertanya, untuk ini asal panggillah aku, saya panggil. Tapi saya panggil bermalam-malam, kok pernah tidak pernah dijawab. Kalau begitu Al-Quran ini bohong. Bukan Al-Quran ini bohong. Kau belum juga benar dengar. Kalau diberikan saat itu, saya akan membantu. Atau kalau niat tanggung untuk mendapatkan, bukan untuk kebutuhan, tapi untuk melayani keinginan, selera manusia. Demikianlah Allah tidak pernah ingkar janji terhadap apa yang sudah terlanjur dikatakan kepada hambanya dalam waktu makan. Ada suatu kategori smart itu. Allah itu maha kuasa, tapi ada sesuatu yang dia tidak bisa. Apa itu? Kata Petrus, tanya Petrus pada Garai. Wah, ya mesti segalanya bisa. Ada sesuatu dia tidak bisa ingkar janji. Apa yang dikatakan dia akan benar. Akan tasawuf antara Garai dan Petrus. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji. Sesungguhnya bukan tidak bisa ingkar janji, tapi tidak mau ingkar janji. Bukan tidak bisa, tidak mau karena melanggar sifatnya, bahwa dia tidak mengingkari janji. Sebagaimana juga Allah tidak berbuat. Allah tidak berkehendak lalim aniaya terhadap hamba. Bukan tidak bisa berbuat lalim, tapi tidak berkehendak lalim aniaya terhadap hamba. Ketika seseorang meminta dan tidak diberi, tapi karena dia maha tahu apa yang ada di dalam hati, dia mengetahui zat sudur, zat hati kita, bahwa yang meminta itu berbahaya bila memberikan sekarang, maka untuknya besok. Dia yang berhak memilih kapan permintaan kita diberikan dan kapan, dan tinggal di wujud permintaan dengan pemberian yang lain yang lebih bermanfaat. Minta kepadanya kalau dan minta dengan rendahkan diri. Aku yang miskin ya Tuhan, Kau yang kaya. Maka aku mohon padamu, aku yang bodoh, Kau yang pandai, ajari dan Kau yang maha yang memegang jalan dan aku tersesat.
mengekspresikan, menyatakan juga dengan betul-betul dan penuh keikhlasan. Itu sikap. Supaya panggilan kita dengar dengan sikap-sikap yang mempengaruhi, yang menyatakan bahwa kita adalah makhluk dan dia adalah roh. Sekarang, apakah sikap itu tidak membutuhkan teknis? Hanya dengan sikap yang baik saja, tapi teknisnya belum. Maka teknis di dalam merayu nama-nama melakukan ini, kalau dapat hajat-hajatmu itu, carilah ayat-ayat Quran yang mirip dengan hajatmu, doa-doa Nabi sebelumnya yang mirip dengan hajatmu, gunakan karena itu wajib. Kalau sudah tidak ada, gunakanlah doa-doa dari Rasulullah SAW yang pernah diajarkan kepada sahabat dan umatnya. Kalau sudah tidak ada, susun sendiri. Bagaimana menyusunnya? Nah, ini teknisnya baru. Huruf hijaiyah, bahwa nama Allah tersusun dari huruf itu memiliki derajat. Huruf yang terendah menyusun bahasa buat manusia, buat komunikasi mencari ilmu. Huruf yang menengah merupakan satu kemampuan keras. Huruf yang terbawah untuk komunikasi dan penyampaian ilmu, gunakan berbahasa manusia, dikembangkan oleh manusia. Huruf menengah adalah kemauan keras. Kemauan keras itu adalah dikembangkan oleh bangsa jin. Huruf yang tertinggi adalah asma Allah, yaitu asma Allah, dikembangkan oleh malaikat. Jadi ada 3 macam huruf. Terendah adalah huruf yang dikembangkan manusia dengan berbahasa sebagai alat komunikasi pengantar ilmu. Huruf yang menengah adalah kemauan keras, dikembangkan oleh bangsa jin. Huruf yang tertinggi adalah nama-nama Allah yang dikembangkan oleh malaikat. Karena itulah wilayah. Huruf-huruf itu sehubungan dengan kenyataan. Huruf-huruf itu adalah rahasia kenyataan. Huruf itu rahasia fisik. Dia disimpan sir rahasia di dalam fisik. Yang menyusun nama Allah juga huruf, tapi huruf kita. Maka huruf itu hakikatnya adalah suara. Suara tidak akan keluar bila tidak ada fisik yang muncul. Lidah berbenturan, bibir berbenturan, dan bibir didorong udara jadi B. Lidah dengan langit-langit menjadi tak. Ujung lidah dengan ujung menjadi tak. Ini rahasia. Jadi huruf itu adalah suara. Kata ganti simbol dari sebuah suara. Suara itu bisa keluar ada bila ada pergeseran fisik. Maka fenomena yang ada di dalam fisik ketika dia bergeseran dengan yang lain, maka lahirlah huruf. Jadi huruf itu adalah rahasia fisik. Maka di dalam huruf ada angka-angka. Angka ini rahasia roh.
Bila rahasia fisik bertemu dengan rahasia roh, dia menjadi sebuah kenyataan. Karena tidak ada kenyataan yang hanya fisik saja, tidak ada kenyataan yang hanya roh saja. Kenyataan tersusun dari dua dimensi, dimensi esensial yaitu rohnya, dimensi eksistensial adalah fisiknya. Bila isi dan wadah, roh dan roh berada dalam suatu keseimbangan, maka dia menjadi kenyataan. Bila tidak imbang, tidak akan menjadi kenyataan. Terlalu besar isi, terlalu kecil wadahnya, terlalu besar wadahnya, terlalu kecil isinya. Maka ini dikutip, kalau saya tidak membaca, dikutip saja. Huruf hijaiyah itu memiliki sebagai rahasia fisik, dia memiliki kandungan-kandungan akal. Tetapi kandungannya tidak menurut urutan alif ba ta sa jim ha kha dal dal sampai ya. Karena urutan itu adalah urutan metodologi mengajar. Ba ta sa hurufnya bersama dikumpulkan. Jim ha kha bentuknya bersama, cuma bedanya titik, dikumpulkan. Dal dal sin shin ro za dikumpulkan. Itu untuk metodologi mengajar anak-anak. Susunan yang sebenarnya ada bernama abjad yang terdiri dari, disebut abjad karena dia a ba ja dun ha wa zul ha to ya kun la ma nun sa a wa shun o ro shun ta sa ho dun do zo gun. Muatannya menurut urutan abjad. Abjad aslinya seperti ini. Jadi ini bermuatan 1 alif 2 jim 3 dan 4 5 6 7 8 9 ya 10. Terus puluhan semua, 20 30 40 50 60 70 80 90. Kemudian 100, 200, 300, 400, 5, 800, 900, gen 1000. Maka abjadun adalah alif sampai gen, bermuatan 1 sampai 1000. Asmaul Husna yang terdiri dari huruf-huruf tersebut harus dibaca berapa kali menurut, hitunglah menurut huruf. Itulah bentuk yang pas dengan apa teknis di dalam mengutarakan. Kau menyebutkan Allah, alif, lam, alif 1, lam 30, lam 30. Menyebutkan Allah yang sesuai dengan bentuk alif lam ha adalah 66. Panggillah Allah 66 kali ketika memanggil ismullah. Jadi para ulama dulu, asma ini kok baca sekian, itu tidak dikarang, tidak asal, berdasarkan angka-angka yang berada di balik huruf, yang itu adalah muatannya. Ini bagian itu. Seorang wanita atau seorang jejaka, seorang perawan atau seorang jejaka yang belum mempunyai partner, karena sifatnya kurang menarik kasih orang lain, ya, supaya dia simpatik, segera mendapatkan partner. Kita akan baca ya wadud, yang maha kasih. Wow, dal,
wadudu. Berapa wadud? Ya, mau 6 dan 4, mau 6 dan 4. Lipatkan 20. Jadi bacalah Yohanes 400 kali yang berselamat. Ini saya segera akan mendapatkan partner atau pasangan. Seorang karyawan sudah dikasih bosnya. Bos saya ini, wah, bos saya itu luar biasa bencinya pada saya tidak tahu apa sebabnya saya dibenci. Bacakan ya waduh 400 kali ya bisa maghrib, luntur benci dari kasih saya. Jadikan menjadi anak. Jadi bilangan-bilangan ini tidak dikarang, tapi dia adalah muatan dari abad jadul. Ini rahasia dulu. Kemudian mana yang 20 kita lipatkan 20 menjadi optimal. Optimalnya wawiyah wadud apabila jumlahnya dikalikan jumlahnya sendiri. Ya latif. Wah, saya ini orang yang sangat orang yang di dalam hidup ini senantiasa mendapatkan sikap yang keras dari alam maupun dari sosial manusia supaya saya diperlakukan lembut oleh Tuhan melewati alam dan melewati manusianya. Ya, berarti lam 30 tok kena tok 9 ya 10 fa 80 129. Bacalah ya latif 129. Maka peristiwa alam atau peristiwa sosial senantiasa lembut menyentuh diri kita dalam 24 jam setiap hari. Tapi bukalah sopan santunnya tidak hanya ya latif ya enak ya latif 129 kan. Sopan santunnya kan tadi kan syarat tadi kan sopan santun ini kan cuma wadah, ya kan? Ini teknis. Sopan santunnya meniru Quran di dalam melafadzkan asma. Wallahu la ilaha illa huwa. Awalilah dengan seperti Quran kalau ini sopan santun. Walladzi ialah yang la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan seperti dia. Walladzi la ilaha illa huwa, kadu menyebutkan la walladzi la ilaha illa huwal latif. Walladzi wallahu ladzi. Nah, keliru. Wallahu ladzi. Wallahu ladzi la ilaha illa huwal latif. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia yang maha. Latif ini menjadi optimal kalau dikalikan 129 kali 129. Ini optimal di dalam membaca ya latif. 81 92 kali 18 Sapu ya. 18 6 Ini 11 ini 11 ya. ini 8 5 2 2 9 21 ini optimal 4 6 5 apa sudah sendiri 6 lagi iya Pak 16.600
bahkan di dalam keadaan terdesak, baca mim dalam keadaan perang atau diancam mau dibunuh, bacalah ini melalui kamu tidak bisa kelihatan oleh mata jin dan manusia, invisible menjadi invisible man. Ini ada orang yang tidak bisa lihat, tapi selama kita tidak ngomong, kalau ngomong tambah lagi, ya lagi 1646. Kalau optimalnya sebuah wiridan adalah dikalikan muatan, ya. Muatan itu dikalikan muatannya sendiri. Ya wadud 20 dikalikan 20 menjadi 4. Itulah teknis yang terbaik. Karena isi dan wadah menjadi seimbang. Bila isi dan wadah tidak seimbang, dia tidak akan menjadi realita. Maka orang bisa mengetahui siapa si A, apa karakternya, apa pikirannya, apa tujuannya hanya dengan melihat wadah. Nah, orang ini pemaaf, walaupun belum pernah dimarahi, karena wadahnya, fisiknya kan, seimbang dengan orang ini lembut, orang ini adil, bisa dilihat dari wadahnya. Bagi orang yang observasinya tajam, mempunyai basirat yang bisa menembus. Jadi melihat fisik, melihat angka, susunan angka rohnya, melihat rahasia fisik sama dengan melihat rahasia. Maka supaya saya tidak usah membuatkan kalau lafal ini berapa kali, ya, susun sendiri, tapi alnya buang. Seperti al-wadud, alnya hilang, 3 wadudnya, ya. Ar-Rahman, alif lamnya hilang, tinggal Rahman saja. Kemudian sana. Pak, Ya. tadi kok Bapak bilang selama nggak ngomong, maksudnya selama nggak ngomong itu? Kalau kita ini tidak melihat manusia, setelah membaca ini pergi, tidak ada orang bisa melihat kita, manusia maupun jin. Tapi kalau kita ngomong ya apa orang ini batal. Ya, kalau kita sudah bilang ini kita ngomong nggak kelihatan lagi. Ya, kita maksimalnya itu selalu dikalikan jumlah terakhir. jumlahnya sendiri. Ya, selalu dikalikan Jumlahnya sendiri. Ya. Kalau hanya sekedar ya sekedar mendapatkan sikap lembut, ya harian saja. Setiap hari kita baca 129, itu bagus. Pas maghrib nanti seluruh alam semesta, baik itu makhluk alami maupun manusia, kan berlaku ditambah iya. Ya. Ditambah iya nanti. Ya itu yang tidak, ya panggilan. Ya. Atau kalau kita kangenan kedawan, kepanjangan membaca la ilaha illallah wal latif, membaca la ilaha illallah sekali saja. Ya. Kemudian ya latif. La ilaha illallah latif. Ya. Kemudian ya latif. Cuma sekali. Baca itu sekali saja untuk rujukan. Latif itu sopo? Latif itu siapa? Latif itu adalah maksudnya Allah ini. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia yang maha lembut. Saya yang maha lembut ini rujukannya adalah Allah. Pada adanya disebutkan supaya mau yang maha lembut itu siapa? Nanti jangan-jangan orang. Supaya rujukannya pada lembut. Ini baca sekali ya, pada awal. Itu selanjutnya baca ya. Selanjutnya ya latif. Nah, Pak, itu untuk semua. Ya. Untuk semua nama Allah. Untuk semua nama Allah itu. Untuk semuanya. Yang bentuknya ini. Iya. Yang bentuknya yang dirubah titik-titik. Ya. Tidak sesuai dengan yang di. Ya. Wallahu alladzi dialah Allah alladzi la ilaha illa huwa yang tidak ada Tuhan selain Dia. Apa? Ya. Ar-Rahman atau Ar-Rahim atau Al-Latif atau Al-Wadud. Kalau Asmaul Husna sudah punya ya. Belum punya ini nanti di copy. Ini 19 berikan pada panitianya. Masih itu belakangnya.
Kalau yang harian tadi habis sholat apa? Yang harian supaya jangan diambil siang tapi malam, karena malam itu adalah hubungan ke dalam itu diri kepada Tuhan. Siang itu hubungan keluar diri kepada alam semesta dan masyarakat usia. Maka Tuhan memberi pertolongan dengan datangnya lampu yang namanya matahari, supaya kita bisa berjelas orientasi detail semesta dan detail personal. Kalau satu malam pergi berarti kita tidak boleh. Jadi itu isyarat alam. Jangan berurusan duniawi pada waktu malam, karena tidak diterangi oleh Tuhan. Beli berlian ya keliru. Berlian itu baiknya diterang, letaknya tidak kelihatan dan sebagainya. Itu orientasi ke dalam diri, ya, antara diri dengan Allah. Jadi alam masuk ke dalam diri, masuk ke dalam hubungan dengan Allah, siang masuk ke dalam hubungan dengan semesta alam. Ustaz, yang tadi penjelasan mengenai kapan memanggil nama Allah baru satu, apa lebih dari satu? Ya, Tadi apabila kita dizalimi, apabila kita dizalimi, itu yang nomor dua. Yang nomor dua ya? Dizalimi, dianiaya. Apabila kita terdesak, apabila kita dizalimi, apabila kita di dalam keadaan bencana, apabila kita di dalam keadaan kebutuhan yang teramat sangat, nah itu memanggillah kepada Tuhan. Ustaz, tapi panggilannya jangan dipanggil dengan rasa terpaksa, dengan ikhlas. Ya, jadi jangan tandanya dengan ikhlas, maka tidak ya kita manggil Tuhan seperti orang diajak celeng, cepet-cepetan selesai karena bilangannya banyak, itu tidak boleh. Harus dengan ikhlas, dengan yang baik, yang pasti, yang merendahkan diri. Ini menggapai jumlah cepet-cepetan ya, lafaznya misalnya yang dua menjadi Yahu ya, misalnya Yahu jadi Huya ya, kalau cepat Yahu seperti ada Yahu. Nanti kalau cepat kan Yahu ya jadi Huya Yahu. Pak Ustaz bertanya, Pak Ustaz, saya mohon ini sekali lagi Pak Ustaz mengenai masalah fadilah dari Asmaul Husna ini. Saya dari dulu, maaf, mungkin saya masih ragu-ragu dengan masalah bahwa fadilah itu kalau dibacakan itu nanti sekian ribu ada khasiatnya buat kita. Saya kebetulan ada ini buku ini Pak Ustaz. Di sini ada dibacakan juga misalkan Al-Abdu. Saya kira nama salah satu Asmaul Husna. Di sini dikatakan khasiatnya itu barang siapa menuliskan isim Al-Abdu ini pada hari Jumat atau malam Jumat di atas 20 keping roti, lalu roti itu dimakannya, maka Allah akan memberikan seluruh makhluk untuknya. Ya begini. Jangan beli buku-buku di Palestin, buku-buku itu mujarobat dan sebagainya itu aneh-aneh memang. Ada apa Munir tanam dibacain beberapa ribu kali didudah jadi emas. Jangan yang khayal-khayal, kebutuhan kita aja. Apa yang kita butuhkan? Angka-angkanya dari mana nih Pak? Dari Nabi atau dari mana sih Pak angka-angka seperti ini? Angka ini ketika huruf Arab terjadi dari ini, sebelum Nabi sudah ada. Sebelum Nabi itu sudah. Nggak sirik jatuhnya ya Pak? Ya. Nggak sirik jatuhnya gitu ya? Bukan sirik, itu memang miliknya huruf hijaiyah. Miliknya. Seperti itu Pak Ustaz. Apakah itu masih seperti sekarang kan baca 16.000 kali, saya bisa menghilang gitu. Apa itu nggak termasuk maaf tadi seperti yang bisa sirik kan itu Pak Ustaz? Tidak, karena terdesak mohon perlindungan kepada Tuhan untuk tidak dicederai lawan. Bagaimana tidak dicederai lawan? Padahal lawan sudah di sekeliling rumah saya. Bagaimana saya cara keluar? Lalu kemudian setelah selesai, ya Allah,
hijabilah diri saya dari pandangan seluruh manusia dan jin dengan rahmat-Mu. Amin. Terus diem, jangan bicara, keluar pintu. Mereka masih ngepong terus karena mereka tidak melihat kalau kita keluar. Dan doa itu tidak akan dituruti Tuhan bila tidak mendesak, bila tidak dalam. Wah, coba-coba besok pagi mau hilang masuk ke toko, wah nggak bisa. Bukan tidak mendesak. Ya, sangat bisa, kita tidak ada way out, tidak ada suatu jalan keluar. Membuktikan keampuhannya. Iya, keampuhannya kan mendesak, kalau tidak mendesak tidak. Nanti kan untuk main-main Tuhan. Dan tidak mau untuk main-main. Ya, nanti kita mempermainkan nama Tuhan kan. Jadi tidak ada latihan yang Bukan, tidak hurufan, ini ada anunya. Mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin masih hijau, masih anak muda yang masih memiliki rasionalitas. Tapi kadang kalau baca-baca buku tasawuf, tiba-tiba rasio saya terkalahkan oleh argumentasi para sufi juga. Saya punya dua pengalaman. Pertama dari akademik, dari sekolah. Itu saya baca yang namanya ahli hadis dengan ahli tasawuf itu nggak pernah akur. Boro-boro dengan ahli hadis dengan ahli tasawuf dengan ahli fikih juga nggak pernah akur. Itu yang kedua, pertanyaan saya. Yang kedua, saya juga pernah dengar dari M.A. Ibn Najim. Ya. Itu katanya kalau anak muda seperti kita sulit menulis, sulit berkreasi dan sebagainya, bacalah ya kholiku baru musawwir dan sebagainya. Tapi pertanyaan saya mungkin bukan syirik atau enggak, Ustaz. Itu soalnya kalau masalah itu yang penting kalau Nabi melakukan ya kita tinggal lakukan aja. Seperti mencium hajar aswad misalkan, itu kan kayak sirik padahal enggak. Nah, pertanyaan saya, ini dasar rumus huruf seperti ini itu dari mana, Ustaz? Maksud saya, kenapa susunannya jadi begitu? Terus ada siapa yang menentukan nilai huruf Arab itu bukan terjadi ketika Rasulullah menjadi Rasul. Huruf Arab itu sudah lebih purba dari kehadiran Rasul yang terakhir. Dinamakan ilmu huruf oleh para ahli ilmu huruf, sufi ahli umur, mempunyai praduga tiga, wakilah katanya dari Sayyidina Adam alaihissalam, atau dari Sulaiman alaihissalam, atau dari Asif bin Barkhoya. Nah ini, jadi referensi kalau ingin tahu ya. Imam Ghazali mengatakan, Imam Ghazali memberi 3 alternatif asal usul daripada ilmu huruf ini adalah satu dari ada, yaitu sejak manusia ada. Kedua dari Sulaiman, kemudian dari Asif bin Barkhoya. Asif bin Barkhoya. Siapa Asif bin Barkhoya? Asif bin Barkhoya adalah seseorang menterinya Sulaiman, yang ketika Sulaiman mau memindahkan singgasana Bilqis, ya. Sulaiman mau memindahkan singgasana Bilqis ketika Bilqis sudah meninggalkan negerinya, berjalan mau datang ke negeri Sulaiman. Kemudian Sulaiman mengumpulkan aparatnya, siapa yang sanggup memindahkan singgasana Bilqis dengan cepat, mumpung orangnya di tengah perjalanan. Jin Ifrit ngacung.
Saya akan dapat memindahkannya sebelum Tuhan berdiri dari singgasana. Akan berdirinya ya sampai selesai sidang. Itu baru sidang. Ada seseorang menteri yang namanya Asif bin Barkhoya. Akan saya pindahkan sebelum Tuhan mengejapkan mata. Dikatakan oleh Al-Quran itu yang indahu min ilmil kitab, yang memiliki ilmu kitab. Ilmu kitab itu apa? Ilmu kitab itu dari surat-surat itu dari lafaz ayat-ayat dari lafaz dari huruf-huruf. Jadi ilmu yang indahu min ilmul kitab. Setinggi-tinggi huruf adalah nama-nama Allah. Terus huruf yang menyusun nama Allah. Kemudian asma apa yang digunakan oleh Asif bin Barkhoya di dalam memindahkan singgasana Sulaiman dalam waktu sekejap mata? Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Kita tidak syirik bila kita tahu bahwa yang saya mintai bukan nama. Kan saya sudah menjelaskan tadi. Yang kita minta itu yang bernama. Zatnya yang dia dalam konteks kebutuhan saya adalah Ar-Razzaq, saya butuh rezeki, tapi zatnya Ar-Razzaq, ya Allah itu induknya adalah Allah. Yang saya minta ya Allah, bukan Ar-Rahman itu nama saya anggap sebagai Tuhan. Kalau nama saya anggap sebagai Tuhan, sidik sudah tadi saya terangkan. Ketika mengucapkan nama Allah, supaya hati kita itu tidak pada nama tapi pada zatnya yang mewakil, yang diwakili oleh nama tersebut, baru tidak syirik. Bila tidak berujuk pada zatnya, asma berdiri sendiri, kita syirik, Tuhan kita menjadi 99 orang Islam, menjadi politisme. Itu dasar syariat yang dikemukakan Imam Al-Ghazali itu apa? Dasar syariatnya yang dikemukakan Al-Ghazali. Biasanya kan Imam Al-Ghazali kalau menilai satu praktik ibadah itu, tidak hanya Imam Ghazali, Sayyidina Ali pun demikian. Rahasia Al-Quran terletak di dalam Ummul Kitab. Rahasia Ummul Kitab terletak di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Rahasia Bismillahirrahmanirrahim terletak pada baknya Bismillahirrahmanirrahim. Rahasia baknya Bismillahirrahmanirrahim pada titiknya baknya Bismillahirrahmanirrahimnya Al-Fatihahnya Al-Quran sampai ke sana. Iya. Jadi ini adalah kepanjangan dari informasi, bukan terinformasikan, tapi kepanjangan dari informasi yang sudah ada. Informasi yang sudah ada Al-Quran. Kompendium Al-Quran itu Al-Fatihah, maka disebut Ummul Kitab. Kepalanya Al-Fatihah yang mengandung seluruh isi Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga setiap gerak kita harus membaca itu lebih dahulu. Tidak usah membaca Fatihah panjang-panjang, baca Bismillahirrahmanirrahim saja. Ya. Dari ketika satu menjadi baknya Bismillah, yaitu bila bersama Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu bersama Allah. Saya melakukan ini bersama Allah, bukan saya atas nama makhluk. Maka saya dapat bersama Allah saya melakukan baknya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah atas nama Allah. Dari urutan inilah maka kita sanggup mengembangkan apa yang diberikan oleh Rasul. Kalau kita tidak sanggup mengembangkan apa yang diberikan oleh Rasul, buat TV bid'ah, buat kapal udara bid'ah, naik Mercy bid'ah, menjadi begitu. Ini urusan budaya, bukan urusan hubungan dengan Allah. Urusan teknis. Kita harus mengembangkan, kembalinya harus ada rujukan. Rujukan daripada huruf itu. Al-Quran tidak diturunkan dari dengan merupakan patung, sehingga kita harus menyembah patung. Al-Quran tidak diturunkan dari langit semua merupakan suatu hikmah, sehingga kita harus berhubungan dengan Allah dengan bernyanyi. Al-Quran diturunkan dari Hadratullah lewat Jibril kepada Muhammad, tidak lewat gerak, sehingga kita harus beribadah dengan menari. Ar-Rahman melewati firman, yang firman itu terdiri dari kata-kata yang terdiri dari huruf-huruf paralel. Ada rujukannya. Apa Al-Quran itu?
huruf-huruf yang dijejer-jejer, tapi yang di dalamnya ada makna yang tinggi. Di antara makna yang tinggi adalah nama-nama Allah. Mestinya mata awam tidak bisa. Ini mata ahlul huruf. Seperti kita tidak tahu partikel yang namanya apa? Oksigen. Yang namanya zat air. Kita tidak tahu. Hanya mata ahli yang tahu. Sebuah proton yang dari satu elektron. Itulah asal mula jadi daripada bentuk-bentuk fisika. Kalau satu proton dihindari oleh dua proton, 3 elektron menjadi partikel-partikel yang lain mempunyai seperti itulah. Kita hanya tahu meja, rumah, lantai. Partikel tidak tahu, bukan ahli. Tapi menerangkan partikel itu bukan lepas dari hubungannya dengan benda-benda besar yang kita bisa lihat. Mereka detailnya. Bahwa detail Al-Quran itu adalah huruf juga. Bukan benda tapi huruf. Al-Quran turun, kehendak Tuhan turun kepada Rasulnya berkendaraan kalimat. Allah menciptakan semesta alam dengan pembuka kalimat kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Apapun kaf dan nun. Ahlul huruf memanggil Allah, ya man amruhu bainal kaf dan nun, wahai yang urusannya antara kaf dan nun, semua yang ada. Begitulah indahnya Islam. Kita pewaris yang sanggup membuat, yang meskipun diberi benda sanggup membongkar sampai mendapatkan partikelnya. Sebagaimana pewaris alam semesta oleh para saintis sanggup membongkar sampai partikel-partikel yang menyusun paling detail dari sisi fisika. Kalau tidak, namanya kita pewaris buta, pewaris yang tidak bisa mengemukakan sisi mana yang boleh dikemukakan dan sisi mana yang harus tetap. Sisi yang untuk kepentingan keduniawian, untuk kepentingan kehidupan harus berubah. Sisi teknologi, sisi ritual kita terhadap Allah yang harus tetap. Subuh kurang banyak, subuh pagi-pagi masuk 2 rakaat, kita bikin 5 saja. Itu yang tidak boleh dirubah. Ibadah-ibadah yang sudah dinasih waktunya kita mau kita mau sholat amal Ramadan kurang banyak, tambah sawal 1 bulan misalnya. Itu ibadah makhluk kita masuk kepada Allah, ritualnya yang sudah terkasih yang tidak berubah. Ada sesuatu dimensi 2 dimensi yang dihayati manusia di dalam proses. Dimensi itu kedua-duanya ditempuh virus. Dimensi proses itu adalah dimensi continuity dan discontinuity. Dimensi continuity itu adalah melangkah terus menuju Allah setiap detik, setiap hari terus. Terus dengan panduan sholat 5 itu terus sampai mati. Tapi ada discontinuity yang bagian budaya discontinuity. Di Mekah terhalang oleh orang kafir-kafir Quraisy, ya pindah ke Madinah, discontinuity. Dengan sistem ini tidak bisa mempan ganti sistem yang lain, hijrah. Ada 2 teknis di dalam menempuh maksud menempuh tujuan, yaitu yang bersifat continuity dan yang bersifat discontinuity. Yang continuity ini yang ke arah Allah, yang discontinue ini yang ke arah semesta alam. Bila tidak discontinue, tidak boleh kita pakai mobil, kita harus pakai onta terus. Tidak boleh kita datang ilmu baru, ilmu zaman itu, zaman jahiliyah itu sudah cukup. Ini masalah budaya. Masalah budaya harus berganti-ganti. Budaya ini tidak relevan, kita ciptakan budaya baru yang relevan. Kita ciptakan, tidak sekali terbangan sampai akhir zaman terbangan. Ini berarti umat Islam kalah di dalam seni. Jangan pakai terbangan sampai akhir zaman. Ini dimensi discontinuity yang harus sudah berubah lebih indah, lebih menciptakan ritma. Ya, oke. Kalau kita minta sehat ya sapi itu Syafi. Untuk orang-orang yang sakit ya, sapi biasa. Shin, Pak, ya. Shin, mana Shin? 300.
Ya 10 390. Boleh pakai ini, boleh ya bari yang maha menyembuhkan. Ba ya, alif, ra, alif, hamzah, alif 2 1 ra 213. Ya, ya ini. Iya, ya bari 213. Ya bari 13. 213. Siapa membaca ya bari dalam keadaan sakitnya akan diberi kecepatan. Baca dengan ikhlas dan dengan sopan terhadap Allah. Juga tidak hanya untuk dirinya, juga bisa untuk mengobati anak-anaknya, familinya yang sedang sakit. Kalau misalnya pasien sendiri tidak tahan membaca lama, bacakan yang sehat di atas air putih, atau dibacakan langsung di tiupkan ke tubuh. Bukan aku yang menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Al-Bari, yaitu Allah yang maha menyembuhkan, yang maha memulihkan. Ya. Terima kasih Ustaz. Jadi saya ngerti itu kenapa ya Allah 129, karena saya pernah membaca buku karangan Haidarani. Ya, itu tentang rahasia Asmaul Husna. Memang itu diterangkan angka-angka, tapi saya nggak ngerti maksudnya. Cuma di situ ada gini, kita selainnya kalau mau baca ya Allah 66 kali misalnya. Tapi kalau kita sakit hati pada seseorang, baca menurut ini, saya lupa menurut siapa, kita bacakan itu tuh ada bentuknya. Kita membaca dulu doa kepada Rasul, kemudian kita meminta karomahnya dia, kita ucapkan ya Allah 500 kali, maka kita akan kita misalnya disakiti hati orang lain akan bilang, dan orang itu kena akibatnya. Bagaimana? Ya, itu bukan dari hitungan, tetapi dari sesuatu yang pernah ada efeknya, yang dilakukan oleh seorang ulama yang efektif berulang kali. Kecuali itu kita bisa menghitung sendiri. Kalau menghitung sendiri harus tahu kuncinya abjadun, kandungan daripada abjadun. Tetapi selain itu juga ada hitungan-hitungan sempurna. Hitungan sempurna itu 100, 1000, dan ada angka-angka yang dikeramatkan 313 yang jumlahnya Rasul, Nabi seluruh dunia, Nabi seluruh dunia 313, yang mesti ada alasannya, ya, yang tidak berujuk pada muatannya. Ya. Kemudian basmalah atau Allah 5.000 kali. Ya. Siapa membaca Allah 50.000 kali habis maghrib, ya, habis maghrib baca Allah tanpa yakni dan tanpa ya. Dengan la ilaha illallah, terus Allah 5 kali. Menurut Mambal Usulul Hikmah Material tidak akan mencapai 1 minggu kecuali rezeki datang dari segala penjuru. Tidak akan menjangkau 1 minggu kecuali rezeki akan datang dari seluruh penjuru. Itu adalah keterangan dari Syekhul Arif, ya, seorang syekh yang arif, yang dia ahli ilmu huruf, Ahmad bin Ali Al-Funi dan Mambal Usulul Hikmah. Jadi, ya. Mau tanya ini Pak. Ini bukan jawaban. Ada satu. Iya. Mau tanya ini Pak, kaitannya sifat 20 dengan Asmaul Husna, ya. Karena tadi katakan bahwa Asmaul Husna itu juga sifat, ya juga. Kemudian sifat 20 yang biasa di pesantren-pesantren itu, Sifat 20 itu sifat tajib, sifat yang tidak boleh tidak. Yang 20 lagi sifat muhal, yang tidak boleh diterapkan untuk Allah. Yang 10 lagi adalah sifat jaiz, sifat kewenangan, jumlah menjadi 50,
Terus bahasa Jawa takat second. Mulai takat second itu wajibnya 20, mokhalnya 20, jaiznya 10. Nah, itu teologi Asy'ariyah. Nah, teologi Hasan Asy'ari dari ulama salaf. Tapi bukan satu-satunya teologi, karena ulama teologi banyak ada. Nah, itu sebagai referensi saja. Karena teologi itu ilmu keagamaan. Pak Ustadz, saya terus terang sudah bertahun-tahun saya nggak percaya terhadap yang Asmaul Husna begini Pak Ustadz. Ya. Karena malah hari ini kan diajar lagi berbicara masalah itu lagi. Padahal buku yang membahas tentang fadilah Asmaul Husna itu banyak gitu kan. Ya. Salah satunya barusan yang saya baca tuh di sana banyak, kalau mau ini tulis aja di roti, rotinya di nah, saya nggak ini, saya awal jadi saya nggak tahu masalah yang seperti ini. Tapi kira-kira yang buku yang betul-betul yang benar tentang fadilah Asmaul Husna yang bisa dipertanggungjawabkan yang mana Pak Ustaz? Pak Ustaz baru kasih 3 soalnya. Yang 96. Ya. Keotentikan sesuatu informasi tidak bisa dinilai sekedar tidak efektif ketika saya mencobanya. Ya. Karena ini teknis. Ini teknis yang tepat. Teknis yang ada dasarnya. Bahwa bak tidak bisa bermuatan kecuali 2, ya. Jim kecuali 3 dan sebagainya. Nah, sehingga Al-Quran itu bisa diganti dengan angka-angka Al-Quran yang merupakan sesuatu yang luar biasa, rinciannya, jumlahnya bisa dibagi 19 itu ada komputerisasi Al-Quran yang luar biasa. Semakin kelihatan kehebatan bahwa ini bukan susunan manusia. Nah, kemudian efektivitas atau tidak efeknya suatu teknis ketika dicoba itu masih melihat siapa yang melakukan lebih dahulu. Ya. Apakah Mercy menentukan kita sampai ke Surabaya dari Jakarta dengan cepat dan selamat? Belum tentu. Nek supire mabuk, supire ngantuk, punya pelakunya dulu. Supirnya ngantuk, supirnya mabuk ya, sampai Cirebon dan nabrak. Jadi siapa yang melakukan? Bersihkan diri dari dosa-dosa. Maka sebaiknya sebelum meratapkan doa kepada Allah, memanggil Allah, istighfarlah 100 kali lebih dahulu. Ya, istighfarlah 100 kali lebih dahulu. Karena ilmu ini sampai kepada kita melewati jasa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru bisa sampai kita membalas jasanya dengan membawa sholawat Nabi 100 kali lebih dahulu. Kemudian pujilah Allah dengan alhamdulillahirabbil alamin, baru baca supaya apabila masih ada sisa dosa kemarin atau hari tadi sebelum kita berdoa bisa terhapus oleh Tuhan, ya, dengan istighfar, supaya ketika kita belum mengembalikan jasa Rasulullah, ya, yang kita ikuti syariatnya, dia dengan berdoa, dengan mendoakan Rasulullah melewati sholat Nabi, kita tidak tertagih. Ini ilmu, ya. Maka saya berpesan tadi, jangan menyebut asma, ya, dan percaya bahwa asma itu yang mengabulkan, tapi asma itu mewakili zatnya yang tidak bisa saya lihat, zatullah. Maka supaya jangan syirik, sudah saya ulang-ulang gitu. Kita menganggap asma dan kita anggap asma itu Tuhan, itu syirik memang. Asma itu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu yang zatnya, yang itu mewakil. Yang saya maksudkan adalah Allah zatnya, bukan nama-namanya. Tapi bagaimana saya berkomunikasi kalau saya tidak menyebutkan namanya? Maka diberi panggilah saya dengan itu. Panggillah Allah, panggillah Ar-Rahman. Ayyam madatum falakul asmaul husna. Apapun keinginanmu untuk memanggil, ya, dia memiliki nama-nama yang bagus. Tapi jangan panggil dengan keras-keras dan jangan panggil sampai tidak berbunyi.
Waqtari benar kesabila, pilihlah jalan di antara keduanya. Sekedar telinga sendiri yang mendengar, ya, itu kesopanan. Ya, ya. Baca Al-Quran gitu juga ya Pak, harus mendengarkan juga ya. Sama. Kalau boleh dalam hati kita baca seperti baca Quran itu nggak boleh Pak. Apanya? Baca Al-Quran seperti baca Quran gitu, dalam hati ya bacanya gitu. Nggak boleh. Baca Quran itu kan ingin mengetahui berita, ya berita-berita. Baca itu kan ingin mengetahui petunjuk Tuhan. Maka ada kita berita. baca tapi dalam hati nggak keluar suaranya gitu. Oh, itu mutolaah. Ada istilahnya, bukan membaca tapi mutolaah. Mutolaah itu membaca batin, mentolaah. Boleh Pak. Ya. Boleh gitu. Membaca Al-Quran dengan tanpa diucapkan fadilah, ada pahalanya. Tapi beribadah batinmu, ibadah bibirmu belum. Bibir kita belum beribadah. Orang Islam itu tidak mau hanya batin saja menuju Allah, fisiknya juga menuju pada Allah. Maka sholatnya Allah, fisik dan roh bersama-sama menuju Allah. Itu hanya ini batin. Manusia tidak hanya batin yang berjalan batinnya saja, ya. Harus kedua-duanya, fisik dan karena diberi fisik itu banyak kenikmatan harus kita bawa. Besok dalam kesempatan lain mengapa fisik itu kita ajak ke sana, itu ada satu filosofis yang indah, tidak hanya batin kita. Walaupun fisik itu kita akan tinggalkan ketika kita mati kembali ke benda, tapi kita ajak jalan menuju Allah. Tapi kalau di tempat umum Pak, misalnya kita di perjalanan bis atau apa kan nggak mungkin menurut kita umum-umi. Kan dalam hati zikirnya itu bagaimana? Itu boleh. Ya. Kalau zikir boleh, tapi kalau baca Quran sebaiknya dibaca. Itu tadi yang ditanyakan Quran. Kalau zikir boleh, zikir kopi, zikir ya rahasia, hanya batin saja. Tetapi kalau kita berani umak-umi atau malah gang tasbih, ya ada nilai dakwahnya. Sehingga orang yang cerewet di samping kita gitu, menjadi tidak ngomong, wah ada orang kontak dengan Tuhan, tidak berani ribut, karena dia juga kita doain supaya selamat bisnya. Ya sedikit supaya ada dakwah. Di apa misionari pergi senantiasa dengan setelah pakai tetap pakai Injil. Ini ada nilai dakwah karena dilihat orang. Sini pakai baik dan nilai dakwah. Kita malu kita bawa Quran ke jiwa. Padahal itu ada nilai dakwah kalau kita mau dari pengajian, ada nilai dakwah. Karena manusia itu dia selalu ingin mencari contoh dari penglihatan dan pendengaran, lalu mencari wawasan, mencari informasi, mencari bandingan mana yang terbaik untuk saya dulu. Nah, manusia keluar menatap segala sesuatu itu di dalam rangka mengidentifikasi diri, menemukan diri itu yang mana. Ini harus bagaimana yang sebaik-baiknya. Itu ketika kita keluar dari rumah, ketika kita membaur di dalam masyarakat, itu kita tidak hanya membaur, tidak hanya untuk mendapatkan kepentingan yang kita cari, tapi kita dikaji orang untuk dijadikan bahan mencari diri, untuk bahan mencari diri, ketelatenan, menjadi bahan di dalam rangka identifikasi dirinya, mencari identitas diri. Kalau kita keluar ya harus yang serapi, kecuali kalau di dalam rumah ya kan keluar secara rasional, tidak harus bagus tapi harus bersih.
yang latar belakang dan konteks dengan kebutuhan kita sesuai dengan syariat atau suruhan Tuhan. Bisa sulit Quran sendiri yang kulit Allah, panggillah Allah, awit Ar-Rahman atau panggillah Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, apapun kepentinganmu dengan manggil Tuhan itu, walahu asmaul husna, dia memiliki asmaul husna. Syirik, apa begitu seorang Quran ngajarkan syirik? Ya, tidak. Nah, itulah taraf kita belum melihat Allah. Taraf kita kan belum melihat Allah, belum. Maka panggillah namanya. Selain kalau kita sudah melihat Allah. Kalau kita bisa tidak boleh berteriak, tidak boleh menyebut namanya. Kalau sudah melihat Allah, maksud kita panggil. Sudah berhadapan untuk dipanggil. Sudah tidak memanggil. Ya. Lihat Allah dengan tanpa penglihatan sir, penglihatan batin dengan penglihatan mata. Nah, banyak kita tetap sekali kita seperti itu kan dalam pembadaannya menuju dalam kebenaran akhirnya berjumpa dengan Allah bisa tapi dengan kata-kata sisi yang paling lembut, kesadaran yang paling lembut, sisi hatinya dengan sisi fisikal. Kemudian mudah-mudahan apa yang kita kasih dapat menolong kita di dalam berkomunikasi dengan Allah, dan jangan menggunakan yang nama-nama yang baik, nama-nama Tuhan itu di dalam rangka kejaduan diri, menurunkan harkat diri dan mencelakakan pihak lain. Ya, itu buku-buku pasaran itu. Kalau kau pilihkan ini musuhmu mati dalam seminggu, jangan ya, jangan dibis, tidak usah dilakukan. Pokoknya untuk kebaikan, untuk menyembuhkan orang, menolong orang, menolong dirinya sendiri, jangan yang membencanai orang. Kendati pun dengan asmaul husna tetap dosa, sama dengan dosanya membunuh, sama saja. Kendati pun dengan menyebut asmaul husna. Ya muntakim, ada yang muntakim yang memberikan siksa. Cepatkanlah siksaan pada si A, ya boleh. Kecuali terdesak, terdesak dalam keadaan perang dan kita kalah. Kalau tidak begitu kita bunuh, sangat aman. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji dari kebenaran Al-Quran, yang sebenarnya adalah asma-asma Allah yang mulia, memberikan satu solusi bagi hajat-hajat kita di dalam merubah kodrat rendah kita menjadi kodrat tinggi, fasilitas rendah kita menjadi fasilitas tinggi, potensi rendah kita menjadi potensi tinggi, diberkatilah dengan berkah Allah. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.